Ateni. Murid. Kita itu. Kocok deh. Kocok deh. Lupa aku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk? Ananda Siva tidak masuk, pindah sekolah ya. Baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan anak-anakku dijadikan anak yang solih dan solihah. Silakan untuk yang memimpin berdoa waktunya. Mas Lana, silakan memimpin berdoa ke depan. Mas Lana. Sehingga kita bisa hadir di sini di kelas kita tercinta ini dalam rangka menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Itu harus kita syukuri. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, ya. Hari ini kita belajarnya sampai di tema berapa? 5. Tema 5. Tema 5 temanya tentang apa? Wirausaha. Tema 1 tentang kerja keras
dari kalimat kerja keras berubah kesuksesan? Apa maksud dari kalimat kerja keras berubah kesuksesan? Ada yang tahu? Mas Azri, apa maksudnya kerja keras berubah kesuksesan? Kerja harus giat, nabung, biar apa? Biar apa? Oh, kalau katanya Mas Azril biar jadi miliarder, suksesnya jadi miliarder. Ada yang lain? Selain menabung, kalau kerjanya giat jadi miliarder, kerja keras berupa kesuksesan. Ada yang lain? Mas Bagus? Mbak Lupa? Sukses itu apa? Sukses itu sama dengan berhasil mencapai apa? Mencapai cita-cita, mencapai sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan. Dari sekian banyak siswa yang ada di sini, pasti saya yakin 101% ya, semuanya punya cita-cita. Tidak ada yang punya cita-cita, ya. Dan cita-citanya ada yang sama, ada yang berbeda. Bagaimana cara kita agar cita-cita kita tercapai atau sukses? Kerja keras. Sukses itu macam-macam. Nggak hanya jadi miliarder, sampai jadi anak yang soleh, jadi anak yang solihah, berbakti pada orang tua, membanggakan kedua orang tuanya, itu juga termasuk sukses. Ya, perilakunya baik, ke temannya baik, itu juga sukses. Berarti sukses dalam berperilaku. Oke, bisa dipahami? Bisa. Coba saya ingin tahu Mas Ahmad. Mas Ahmad, kesuksesannya Mas Ahmad apa kira-kira? Yang ingin dicapai agar Mas Ahmad sukses? Apa Mas Ahmad? Loh, nggak tahu cita-citanya Mas Ahmad ingin jadi apa? Masa nggak punya cita-cita? Keinginannya kalau bisa nanti ingin jadi apa? Pengen pintar. Oh, oke. Pengen pintar mungkin jadi bu guru ya, jadi bu guru. Nah, perempuan kalau bu guru ya, jadi pak guru atau pak dosen. Ya, ada yang lain jadi pengen pintar mengajar seperti Mas Ahmad. Mbak Tiri pengen jadi dokter. Bagaimana caranya biar sampai kita dengarkan bagaimana caranya biar Mbak Tiri bisa jadi dokter. Belajar sekolah dengan dia. Apakah cukup hanya belajar sekolah dengan dia saja? Tidak, katanya Mas Adi, tidak cukup. Selain belajar dengan dia, apa lagi? Yang kerja keras belajar dengan dia itu juga termasuk kerja keras. Yang kedua adalah kuliah ya. Kuliah itu belajar dengan dia. Ya, selain belajar, kalau kita tadi sebelum belajar kita biasanya apa itu? Ya, ibadahnya, sholatnya, doanya juga harus dihiaskan. Ya, oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pada pembelajaran, di sini Pak Ahmad punya sebuah video. Mari kita saksikan. Nanti tolong dari video ini kalian ambil hikmahnya, kalian ambil pelajarannya dari video yang saya tampil tadi.
sudah melihat video ini, saya minta pendapatnya dari hasil video yang telah kalian lihat tadi. Pelajaran apa, hikmah apa yang bisa kalian ambil? Mas Azri, tolong didengarkan yang lain ya, didengarkan temannya jika ada yang berpendapat. Nanti gantian. Mas Azri, kita harus selalu bersyukur. Bersyukur karena kita sekarang masih ada orang yang di bawah kita. ya, kita harus bersyukur. Kalau Mas Azri dari video ini, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena posisi kita masih ada orang yang tidak seberuntung kita. Ya, kalian bisa sekolah, beruntung. Di luar sana banyak yang tidak bisa sekolah. Jadi, Mbak Ulia, apa pelajarannya? Selalu. Selalu menyayangi orang tua kita selagi mereka masih ada. Ada lagi yang lain. Mas Surya, silakan. Ibu selalu ada untuk kita saat kita membutuhkan. Ibu selalu ada untuk kita saat kita membutuhkan. Ada lagi? Satu kali lagi? Satu lagi? Ya. Satu lagi? Orang tua selalu memberikan yang terbaik, ya, betul. Yang kalian ucapkan tadi pendapatnya betul. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menyampaikan pendapatnya, tapi masih malu, Pak, grogi Pak. Saya malu, saya takut. Ya. Oke, baik anak-anak. Dari video ini tadi, ini menunjukkan bahwa orang tua kita, ya, itu selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dari video tadi sudah dilihat ketika sarapan, ya, anaknya makan ikan, habis ibunya makan telur, telurnya dikasihkan ke anaknya. Biar anaknya sehat, biar ibunya mengalah. Terus pensilnya jatuh, diantarkan ke sekolah. Sama dulu juga gitu kan ya, mulai dari TK kelas 1 paling diantar ke sekolah, ya. Nah, sekarang kelas 6 ada yang masih diantar, ada yang berangkat sendiri. Kita harus menyayangi orang tua kita, karena perjuangan mereka tidak bisa diukur, nggak ada batasnya, ya. Makanya hubungannya dengan pelajaran sekarang apa? Kalian harus bekerja keras agar menjadi sukses. Nah, sukses untuk apa? Untuk membanggakan kedua orang tua. Apalagi kalau orang tuanya masih ada. Ya, Pak, kalau orang tuanya sudah meninggal, bagaimana cara kita? Orang tuanya tetap akan bangga kepada kita kalau kita rajin beribadah. Mereka tahu yang di alam kubur sana, tahu keadaan kita yang ada di dunia. Ya, setiap habis sholat didoakan. Ya, setiap ingat didoakan, dikirimi Al-Fatihah. Itu ya, jadi paham ya. Oke, dari video ini kira-kira kalian kalau belajar tambah semangat apa tambah kendor? Tambah kendor. Ya. Lihat video ini kalau mau belajar tambah semangat apa tambah kendor? Kalau tambah kendor lah paling nggak mau sukses malah ya. Ya. Lagunya bikin nangis ya, untuk hari ini nggak apa-apa Pak, masih teringat sedih Pak. Ya besok berarti harus lebih semangat. Ya itu untuk teman kita ya. Oke, baik anak-anak, silakan sekarang dibuka bukunya, buku tema halaman 246. 246. Sudah dibuka semuanya? Mbak Aura, halaman 246. Di situ ada mata pelajaran IPS ya, pembelajaran 1. Kalau kemarin sampai sudah belajar peran Indonesia dalam negara ASEAN dalam bidang apa yang kemarin? Dalam bidang politik.
Hari ini kalian akan belajar peran negara Indonesia dalam ASEAN dalam bidang apa? Ekonomi. Baik, sebelum kalian mempelajari materi yang ada di buku, di sini Pak Ahmad punya video juga, ya. Jadi nanti kita perhatikan, disimak dari hasil video ini. Tolong nanti dituliskan informasi pentingnya, ya, di buku tulisnya masing-masing. Disiapkan buku tulisnya, informasinya ditulis. Oke. Nanti kalau sudah dituliskan informasi pentingnya, dibuat peta pikiran. Tahu peta pikiran? Peta pikiran itu peta konsep seperti yang kemarin Pak Ahmad berikan di lembaran, ya. Dibuat peta konsep di bukunya. Caranya bagaimana? Caranya kalian tulis judulnya dulu. Misalkan ini bentuknya kotak, kalian tulis judulnya. Judulnya yaitu tentang peran Indonesia dalam bidang apa? Dalam bidang ekonomi, ya. Dalam bidang ekonomi. Pak, apakah harus bentuk kotak? Tidak. Sesuai kreativitas kalian masing-masing. Mau dibentuk awan boleh, mau dibentuk bulat boleh. Nanti dari judul ini kalian berikan tanda panah. Kemudian misalkan di sini saya buat awan, ya. Boleh dibuat awan. Yang pertama, peran Indonesia dalam bidang ekonomi apa? Satu. Yang kedua, ini contoh saja, ya. Kalian boleh membuat yang lebih bagus. Ya, kemudian yang ketiga, kalian tuliskan, ya. Bisa dipahami? Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita mulai lagi? Tidak? Semuanya paham? Paham. Oke, mari kita lihat dulu videonya. Kelihatan? Disimak baik-baik, ya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi di ASEAN. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai belajar kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi yang pertama adalah turut membuka pusat promosi ASEAN dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata di Jepang. Pembukaan pusat promosi ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor negara-negara anggota ASEAN ke Jepang. Di samping itu, promosi di Jepang juga dimaksudkan untuk menarik investor dari Jepang ke negara-negara ASEAN. Kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan, ASEAN memiliki dua lumbung padi utama, yaitu Vietnam dan Thailand. Kedua negara itu pun terus berkomitmen untuk menjadi penyedia cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain kedua lumbung padi itu, negara-negara lainnya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina juga berkomitmen untuk menyediakan cadangan pangan dalam kondisi darurat. Ketiga, ikut dalam kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Kerjasama yang dilakukan melalui AICO ini diwujudkan dengan membangun sejumlah sentra industri di beberapa negara ASEAN. Misalnya pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, kemudian pabrik pupuk Korea di Malaysia, kemudian pabrik tembaga ASEAN di Filipina, pabrik anggur soda di
positif hepatitis B di Singapura. Kemudian yang keempat, ikut dalam kerjasama di sektor perdagangan dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA, atau juga dikenal dengan perdagangan bebas ASEAN. Kemudian ASEAN Economic Community atau AEC, dan juga dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan ikut dalam Koperasi ASEAN. Perjanjian AFTA atau Perdagangan Bebas ASEAN ditandatangani oleh 10 anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja pada tanggal 28 Januari 1992. Manfaat utama terbentuknya AFTA sebagai organisasi ekonomi internasional adalah meningkatnya pendapatan per kapita dan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN. AFTA bertujuan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi yang kuat agar dapat bersaing secara ekonomi di dunia dan menarik investor asing untuk meningkatkan perdagangan anggotanya. Sahabat cerdas, demikian tadi pembelajaran kita tentang peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi di ASEAN. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Terlalu cepat tulisannya. Oke, kalian bisa mencari informasinya tidak hanya di video ini, di buku tulis di halaman 246. Di situ juga sudah ada informasinya tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Ya, silakan dibuat peta konsep atau peta pikiran. Itu hanya contoh saja. Kalian buat yang lebih bagus, ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, ya. Oke, silakan kerjakan. Ini sambil saya tukarkan lagi ya. Kalian boleh menyimak ini sambil mengerjakan. Salam. Pinjam ini. Oh, pensil. Mana pensilnya kok nggak ada itunya? Hah? Oke, silakan kalian dikerjakan. Saya ini. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dikerjakan. Sahabat cerdas, pada kesempatan hari ini Di sama informasinya boleh dari video. Kenapa? Iya, ya. Terus. sebelum kita mulai belajar kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi adalah melakukan pusat produksi ASEAN di dalam bidang Dibuat. investasi Itu hanya contoh dan ya. pariwisata di Jepang. Ya. Pembukaan pusat promosi ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor negara-negara anggota ASEAN ke Jepang. Misalnya itu, produksi di Jepang juga dimaksudkan menarik investor dari Jepang ke negara-negara ASEAN. Kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan, ASEAN dua banding utama, Vietnam dan Thailand. Kedua negara ini terus menunjukkan penyedia cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Bagi negara-negara lainnya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, menyediakan cadangan pangan dalam kondisi darurat. Ketiga, ikut dalam kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation.
Kerjasama ini Ada berapa perannya di situ? negara ASEAN. Berarti bapaknya nggak sama. Misalnya, Dan tidak sama. kemudian Malaysia, Gak cak kami pohon. kemudian yang keempat, dalam kerjasama di sektor perdagangan dalam Asia dan area berkaitan dengan bebas ASEAN. Kemudian ASEAN Economy atau EEC sudah dikenal dengan masyarakat ekonomi ASEAN dan dalam populasi ASEAN. Jadi biasanya potong sendiri ya. Kenapa? Biasanya langsung Perjanjian potong sendiri antara berapa menit itu bebas sama ASEAN video lagi ya. ditandatangani oleh Itu anggota mikir ASEAN lagi apa enggak? yaitu Enggak. Indonesia, Full lagi. Singapura, Malaysia, Filipina, Tapi saya mau edit lo yo. Hah? Tapi saya mau edit lo yo. Oke, pasti saya. Oh no, sing iki nih. Agak hot nih. Kuyu-kuyu be amar. manfaat utama Sudah anak-anak? internasional Apa? Ya. meningkatnya pendapatan per kapita dan daya saing negara-negara ASEAN. AFTA Nah, dengan ASEAN pemanasan ya, nggak apa-apa. Ya, betul. perdagangan anggotanya. Gigi. Sahabat adalah sebuah kegiatan yang belajar kita tentang peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Salah satu pada belajar berikutnya tentang semangat dan semangat belajar. Tuh, itu begitu. Langsung tarik kan? Pakai boy. Yuk, 5 menit lagi ya. Ya Allah Pak, tambahin Pak. Tambahin Pak. Di bawahnya boleh. Semuanya ya. Ayo, ini ada yang sudah selesai. Mas Fadil Bapak sudah anak ini selesai. tambah. Yang lain? Terus sup nih. Iki ojo gede-gede. Iki lho. Awalnya ojo gede-gede. Iya, kalau bisa dinobrol kan selesai tugasnya. Oke.
Ampun, Pak. Mas Rinto sudah selesai. Yo, yang laki-laki sudah selesai, ada yang sudah selesai. Mbak Aura sudah. Bagus. Yuk, 3 menit lagi. Sudah. Oke. Siapa sudah? Oke. Oke, yang sudah bisa angkat tangan. Oke, bangku sini yang sudah siapa? 1, 2, bangku ini. Bangku sini. Oke, bangku sana. Baik. Nah, silakan siapa yang berani menyampaikan hasil membuat kata konsepnya di buku tulis, ya, membacakan di depan peran Indonesia dalam bidang ekonomi di depan teman-temannya. Ayo, silakan. Sebelum saya tunjuk siapa yang berani. Mas Amar. Oke, silakan maju ke depan Mas Amar. Ayo, hitungan ketiga. 1, 2. Ayo, silakan. Tadi angkat tangan sini. Ayo. Ayo, Mas Amar. Silakan Mas Amar. Di tengah situ. Oke, halo. Hai. Tepuk 1, 2, 1, 2. Setengah. Kalau setengah nggak jadi tepuk, ya. Oke. Sekali lagi, halo. Hai. 1, 2, 1, 2. Setengah. Sudah mulai konsentrasi. Mari kita dengarkan presentasinya Mas Amar, ya, terkait peran Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Silakan salam dulu ke temannya, kemudian disampaikan apa saja peran negara Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Salam dulu. Salam sejahtera pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan disampaikan Mas Amar hasilnya tadi. Judulnya dibaca dulu. Ya, itu aja dibaca. Teman-teman, saya ingin menyampaikan. Teman-teman, saya ingin menyampaikan peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Oke, ya, pertama apa perannya? Yang pertama, menjadi markas ekonomi, menjadi markas komite pangan, komite pangan, pertanian dan kehutanan. Dan kehutanan yang tenang biar nggak belakangan di depan. Yang kedua, menjadi anggota Koperasi ASEAN. terus yang ketiga, mewujudkan kawasan perdagangan bebas. ya, Yang selanjutnya. keempat, ikut menyukseskan tahun
ya. Sudah, ada berapa? Nah, ada yang jawabannya sama dengan punya Mas Amar? Semuanya sama? Sama semua? Oke, baik. Tepuk tangan untuk Mas Amar. Oke, ada lagi yang ingin maju? Gak ada? Semuanya sama ya jawabannya ya? Baik anak-anak, berarti bisa kita simpulkan bahwa peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN ada berapa poin? Ada 6 poin seperti yang sudah kalian tulis di buku kalian masing-masing dalam bentuk peta konsep dan seperti yang sudah disampaikan oleh saudara kita yaitu Mas Amar. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, mari kita ajak otak kita senam dulu ya, biar konsentrasi. Nah, bagaimana senamnya kita perhatikan, nanti kita tirukan ya. Kita baca dulu manfaatnya. Manfaat senam otak. 1. Meningkatkan daya ingat. Nah, ditirukan ya. Nanti bisa ikut. Ya, sudah ditirukan. Ayo. Jangan ya, ayo. Contoh untuk melatih otak kita biar konsentrasi. Sama seperti kamu tadi, ya. Senang otaknya harus fokus. Oh, baik tangannya pas gini, ganti mana, gini, terus gini, ya. Untuk melatih kecepatan otak kita ya. Oke, baik anak-anak, mari kita lanjutkan lagi. Oke ya. Sampean pernah melihat magnet? Pernah tahu bentuknya magnet? Bentuknya seperti apa? Biasanya?
donat. Bintang. Bintang. Bentuknya. Bintang bolong. Bentuknya mana? Bulat. Bulat atau donat? Iya, bulat. Sampean tahu yang bintang itu di mana? Di yang jualan mainan. Jualan mainan. Oke. Persegi. Terus. U sama I. Batang itu kalau yang kayak itu batang. Oke. Biar kalian lebih tahu bagaimana bentuk-bentuknya, kita lihat berikut ini. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, dan kompas. Magnet memiliki kekuatan daya tarik yang berbeda pada bagian-bagiannya. Gaya tarik magnet ini dinamakan juga gaya magnet. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Gaya magnet paling lemah pada bagian tengah magnet. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam terjadi secara alami, misalnya magnet bumi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Bentuk magnet bermacam-macam, antara lain magnet radar, magnet batang, magnet magnet keping, magnet jarum, dan magnet silinder atau tahu. Magnet memiliki dua jenis kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet memiliki sifat-sifat antara lain: 1. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. 2. Kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. 3. Gaya tarik-menarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Dan yang keempat, magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Dekatkan kutub utara magnet batang dan kutub utara magnet jarum. Kita lihat bahwa kutub utara magnet jarum bergerak menjauhi kutub utara magnet batang. Sekarang dekatkan kutub selatan magnet batang ke kutub selatan magnet jarum. Kita lihat bahwa kutub selatan magnet jarum bergerak menjauhi kutub selatan magnet batang. Kesimpulan, kutub sejenis tolak-menolak. Sekarang dekatkan kutub selatan magnet batang ke kutub utara magnet jarum. Kita lihat bahwa kutub utara magnet jarum tertarik ke arah kutub selatan magnet batang. Sekarang dekatkan kutub utara magnet batang ke dekat kutub selatan magnet jarum. Kita lihat bahwa kutub selatan magnet jarum tertarik oleh kutub utara magnet batang. Kesimpulan, kutub tidak sejenis saling menarik. Sudah habis. Nah, oke. Jadi banyak ya macamnya magnet ya. Ada berapa tadi? Magnet apa yang pertama? Bulat. Jarum. Batang. Hah? Pink. Oh, keping. Menurut saya hanya pink saja. Oke. Magnet memiliki berapa kutub? Dua kutub. Kutub apa? Utara dan selatan. Kutub utara
terbuat dari apa? Logam. Itu macam-macam ada besi. Ya. Oke. Baik. Sekarang tugas kalian silakan dibuka bukunya halaman 247 ya. Di situ ada pertanyaan tentang magnet nomor 1 sampai 5. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit. Jawabannya saja di LKS. Ya. Oke. Silakan ditulis di LKS. Langsung ditulis jawabannya saja, nggak apa-apa. Oke. Nanti di rumah disalin di LKS. Yang di sininya Pak itu apa? Magnet. Apa? Maksudnya apa ini? Contoh apa namanya? Ya magnet. Gaya magnet. Tarik menarik. Coba. Sudah selesai anak-anak? Oke, silakan nanti itu kita koreksi besok ya. Sekarang Pak Anas ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat lembaran seperti ini? Pernahkah kalian melihat lembaran seperti ini? Pernah. Di mana kalian melihat seperti ini? Di rumah biasanya ini apa? Di sini Pak, di sekolahan. Di sekolahan.
bisa identitas diri. Ya. Oke. Ini namanya contoh formulir anak-anak ya. Oke. Kalian lihat di halaman 247 di situ ada bacaan mengenal teks formulir. Coba dibaca yang keras Mas Azril, yang lain menyimak. Ya, perhatikan yang lain. Prosedur kerja dan memperoleh informasi data diri seseorang formulir memiliki karakteristik. Misalnya formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, slip tabungan kartu anggota, dan ration pos. Setiap formulir memiliki fungsinya masing-masing. Kita perlu memahami maksud dan dalam formulir tersebut. Terlebih dahulu, jika kalian ragu dalam proses pengisian, maka bertanyalah kepada orang lain. Setelah memahaminya, kalian dapat mengisi formulir tersebut. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian formulir, maka dapat menimbulkan masalah kelak. Kalian perlu menghindari coretan agar tidak diragukan keaslian data formulirnya. Isi formulir biasanya berkaitan dengan data diri. Jika tidak hafal tentang data diri, maka lihatlah dokumen data diri kalian. Ini ya. Sudah? Sudah. Oke, ya. Teks formulir. Ya. Di sini ada contohnya. Yang pertama formulir tentang apa? Pendaftaran lomba cerdas cermat. Yang kedua formulir kegiatan ekstrakurikuler. Oke, dari bacaan tadi apa sih tujuannya teks formulir itu? Ayo, dari teks tadi dijelaskan. Bertujuan untuk mengklasifikasi biar tidak terjadi kesalahan data. Ya, makanya dibutuhkan teks formulir. Misalkan teks formulir tentang mengikuti ekstra, biar nggak keliru antara yang laki-laki dan perempuan. Ya, takutnya yang perempuan ikut sepak bola. Nah, kan cocok. Makanya dibutuhkan teks formulir. Baik anak-anak, di sini Pak Ahmad punya contoh teks formulir ya. Nanti saya bagikan satu persatu. Silakan nanti kalian belajar mengisi teks formulir ini ya sesuai dengan data kalian masing-masing ya. Namanya ditulis yang benar, umurnya, kelasnya. Kalau misalkan punya nomor telepon, ditulis nomor teleponnya. Ya, kita bagian dulu. Yang sudah dapat formulirnya, kertasnya bisa diisi ya. Mas Azril. Ya, langsung ditulis di sini. Jenis lombanya. Nah. Sebentar, setelah ini saya jelaskan ya.
Pak, lombanya lomba apa saja Pak? Itu kan lomba cerdas cermat, ya. Ikut lomba cerdas cermat. Oh iya, maaf. Lupa anak. Maaf ya. Makasih ya. Lombanya lomba cerdas cermat. Ini hanya contoh formulir. Sampai belajar isi. Pak, Cerdas cermat. Hah? Bukan sulit. Kode pos itu kalau di David berapa Bu kode posnya Bu? 65181. 65181 kode posnya David. Ingat-ingat ya. Kode pos tiap kecamatan berbeda. Kalau di David itu 65181 ya. mau kartu pelajar ini Pak. Nah, kartu pelajarnya digosongi dulu nggak apa-apa, dikasih strip ini. Tanda tangan Pak. Tanda tangan, kasih nama jelas, nama terang, kemudian tanda tangan. Ini siapa yang akan diikuti? Kenapa? Belajar sampai sejak kelas 6 harus bisa tanda tangan loh ya. RT RW Oke, belajar belajar tanda tangan itu penting kan? Terserah. Ya. Bumi Rejo. Oke. Bumi Rejo. RT papat RW papat. Ditulis yang rapi ya anak-anak ya. Tulis yang rapi. Belajar. Jangan putus asa, nggak bisa rapat, berpasrah nggak bisa. Cerdas cermat. Pertanyaan, sampean alamatin di mana tinggalnya? Di kota mana? Tanda tangan ini nama terang sampean terus di sini tanda tangan. Ya, nama lengkap terus tanda tangan. Kenapa? Teleponnya nggak apa? Bisa ngarang. Oke, akhirnya apa? Sudah. Oke, nggak apa-apa. Kosong 83 no kosong. Nah, kamu sekolah di mana? Kok segini dari 3 Bumi Rejo. Sudah. Bumi Rejo. RT Alamat tinggalnya sampean di mana? Rejo. RT Sapa. Alamatnya sendiri masuk nggak tahu. Ayo, Bumi Rejo. ayo harus tahu Desanya ya. Desa Bumi Rejo. Alamat rumahnya sampean di mana? Di Jalan Opo, nomor piro, RT berapa, berapa. Bumi Rejo. Loh lah iya Bu, ini betul. RT 2 RW 6 Bumi Rejo. Tadi Ya, belajar tanda tangan. Ya, Bumi Rejo itu. Perhatikan anak-anak, kalau buat tanda tangan jangan ganti-ganti ya. Kalau misalkan sudah pas satu itu ya wis. Itu nanti digunakan sampai sampean besar seperti Pak Anak. Sampai sampean tua. Ya, nggak boleh ganti. Tua. Oke. Tua. 1 jam.
Malang Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Desa Bumi. Nomor teleponnya isi nomor. Oh, tapi biasanya Madurejo. Sampean ikut Madurejo apa ikut Tegasari? Ikut Tegasari. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. ya semuanya. Sini Bu. Oke, ya. Sudah semua. Oke, baik anak-anak. Hari ini kalian sudah belajar apa saja? Yang pertama tadi, Peran Indonesia dalam bidang ekonomi. peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Terus apa lagi? Kemudian belajar tentang mengenal teknologi. Oke, dari kegiatan belajar ini, apa yang bisa kalian sampaikan atau kalian ungkapkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Apa yang sampai merasakan dengan kita belajar hari ini? Apakah bosan, males, senang? Oke. Bagaimana? Senang. Kenapa senang? Bro, bisa bantu Pak Ahmad bikin. Betul, nggak apa-apa. Terus ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Senang karena bisa bermain dengan teman-teman. Apalagi? Dengan kegiatan belajar seperti ini, menyenangkan apa saja? Senang. Senang bisa ketemu Pak Ahmad. Oke, baik anak-anak. Untuk hari ini, perhatikan ya, kegiatan pelajarannya sampai di sini. Silakan bukunya dimasukkan. Oke, di bawah dulu. Yang belum bisa tanda tangan, silakan belajar tanda tangan. Ya, oke. Disimpan, jangan sampai hilang ya.